He's coming soon. Rasakan hadiratmu menenggelamkan jiwa. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu menenggelamkan jiwa. Ku ingin tetap tinggal bersamamu.
kehidupan yang kekal.
Kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan Dafar Elohim. Ya, Dafar Elohim yang hari ini pada Sabat kali ini saya memberi judul yaitu maksimalkan dan manfaatkan yang ada. Nah, selama ini kita tidak memaksimalkan dan tidak memanfaatkan yang ada, saudara. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa umur kita? Saya yakin pasti bervarian. Ada yang umurnya masih 5 tahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang juga umurnya mungkin bisa 50 tahun, 70 tahun, dan sebagainya. Kemudian, pertanyaan kedua, berapa lama sekolah kita? Pasti ada yang sekolah, saya masih SD. Saya masih kelas 6, berarti umurnya baru sekitar kelas 6 berarti sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Ada yang sudah sarjana, mungkin ada yang sekolah sudah sekian lama, saudara. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa lama pekerjaan kita? Kira-kira kita bekerja sudah berapa lama kita bekerja? Sudah maksimal apa belum? Waduh Pak, saya masih sekolah sudah bekerja, berarti sudah begitu lama. Ada yang tidak pernah bekerja, saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang keempat, yaitu berapa kekayaan yang kita kumpulkan? Berapa yang sudah kita punya? Pak, saya sudah punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya peternakan, banyak hal. Bisa saja seperti itu, saudara. Ada yang saya belum, saya ini, saya itu, banyak sekali, saudara. Kita lanjutkan. Nah, yang kelima, saudara, pertanyaannya, berapa lama waktu yang sudah sering kita gunakan bersama Tuhan? Nah, kalau umur kita ini 50 tahun, kira-kira sudah berapa lama saya ikut Tuhan? Lama banget Pak, sejak umur dari lahir saya sudah ikut Tuhan. Betul. Memang mungkin kita sudah mengenal Tuhan karena orang tua kita, atau mungkin memang kita sudah mengenal Elohim kita. Tapi berapa lama waktu yang sering kita gunakan sama Tuhan? Berapa lama waktu yang sering kita gunakan bersama Yeshua? Berapa lama waktu yang sering kita gunakan untuk berdoa kepada Bapa Yahweh? Nah, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk merenungkan Dafar Elohim? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sudah maksimal belum kita menggunakan waktu dan memanfaatkan yang sudah ada ini? Nah, saya akan memberikan beberapa contoh, saudara. Di sini yang sering main pegang HP siapa angkat tangan? Oke, Mbak Yani bisa maju ke depan. Oke, saya mau kasih contoh nih. Yang bisa pakai laptop. Ayo, Imo, boleh maju sini. Nah, saya mau memberi contoh ini. Silakan ngadepnya ke sana, ya. Saya mau memberi contoh biar orang lain. Nah, sekarang ini Mbak Yani atau Mbak Sri Mulyani nih, kalau di FB terkenalnya Mbak Sri Mulyani. Agak ke sini ya, agak ke sini. Nah, yang pertama, udah pegang HP, coba lihat, tunjukin HP-nya. Oke, ya sudah tunjukin HP-nya. Sekarang pertanyaannya begini. Nah, handphone yang Mbak Yani atau Mbak Sri Mulyani ini gunakan, kira-kira digunakan untuk apa? Yang tahu apa saja? Ada beberapa fitur di situ. Ayo, selain apa saja yang bisa digunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk Facebook. Nah, terus? Ada Alkitab juga. Terus? Dan ada juga untuk kita mengetahui suhu. Suhu, oke. Dah itu. Ya. Ada 4, 5 mungkin foto ya. Ya. 5, ya ada 5. Ya, fiturnya ada 5, saudara. Mungkin WA, ya komunikasi kan bisa pakai WA, Facebook, foto. Terus tadi apa? Kitab suci untuk cek suhu 5. Padahal saudara, kalau kita mau tahu, HP ini fiturnya puluhan. Tapi yang sering digunakan berapa tadi? 5. Ya enggak? Yang tidak digunakan lebih banyak atau lebih sedikit? Ternyata yang tidak digunakan fiturnya jauh lebih banyak, saudara. Sekarang tanya sama Imo yang sering pakai laptop. Laptop isinya apa saja? Ayo. Oh, banyak juga. Ayo, yang sering digunakan apa? Ayo. Archibald sheet, terus apa? PowerPoint, terus
Microsoft Word, terus Excel, terus Corel Draw, Google, dan lainnya ya, yang sering digunakan kan itu. Memang dan yang lainnya memang banyak saudara. Ini juga banyak puluhan kali fiturnya yang ada di dalam laptop. Tapi yang digunakan tadi saya lihat cuma sekitar 6. Itu pun belum tentu setiap hari digunakan. Betul nggak? Kalau HP masih mending. Kalau HP masih sering dibawa kemana-mana, mau di kebun, di kerjaan, di mobil, di ibadah masih bisa digunakan. Kalau laptop kan hanya tertentu saudara, tidak selalu digunakan. Nah, oleh sebab itu terima kasih sudah. Nah, ini hanya saya ngasih contoh buat saudara. Jadi yang pertama saudara, handphone ya, handphone atau smartphone atau laptop yang kita miliki hanya sedikit fitur yang kita pakai, betul nggak? Yang paling banyak kita gunakan sekalipun ada kitab sucinya, lebih banyak digunakan foto. Ayo jujur, yang sering lebih banyak digunakan foto angkat tangan. Nah, jujur aja betul. Artinya ternyata kitab suci yang di dalam HP lebih banyak yang digunakan fotonya daripada yang digunakan untuk baca kitab sucinya. Artinya fiturnya ada tertentu. Kalau di rating, mungkin yang pertama digunakan adalah komunikasi pasti. Pasti yang nomor 1 yang digunakan WA. Betul nggak? Karena WA ini paling banyak, sudah WhatsApp ini paling banyak, paling setiap hari gunakan. Kita pun, saya pun iya. Kenapa? Karena saya ngirim renungan pakai WA. Nomor 2 Facebook. Tapi Facebook itu pun masih tergantung kuota, tergantung juga sinyal. Betul nggak? Tapi foto itu bisa menduduki peringkat yang pertama. Kenapa saudara? Karena dimanapun nggak ada sinyal pun saudara bisa foto, bisa buat video, betul nggak? Jadi artinya saudara yang digunakan masih sedikit, betul nggak? Masih banyak fitur yang tidak bisa kita gunakan. Padahal HP ini bisa buat ngedit video, bisa buat ngedit foto, bisa buat poster, bisa buat ini, wah banyak, bisa buat rekaman, buat ini banyak sekali. Betul nggak saudara? Artinya handphone atau laptop yang kita miliki hanya sedikit fiturnya yang masih kita pakai, jadi belum maksimal. Saudara, sekarang yang senang telepon angkat tangan selain WA. 1, ayo. Berapa kali sehari telepon? Ayo sehari? Belum tentu. Udah kehitung. Nggak kehitung. Tapi tiap hari pasti telepon? Pasti. Nah, tapi sepanjang hari belum tentu digunakan telepon terus. Saudara, mengingat pulsa, mengingat waktu. Karena saya yakin lebih banyak tidurnya. Yang kedua, saudara, mobil. Sini yang bisa nyopir. Ayo, Wahyu. Bawa Mas Slamet. Sekarang saya tanya, ini mobil, ini ada supercar ya, atau mobil super saudara, yang luar biasa, harganya bisa 125 miliar. Saudara yang kasih Tuhan, ini kecepatannya saya lihat bisa sampai 400 km per jam. Nah sekarang jadi pertanyaan, Mas Slamet nyetir mobil paling kencang berapa? Ayo jujur, berapa? Hah? Wah, pelan sekali ya. Terus Wahyu berapa paling kecepatan? 120, bawa 140. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah 160 ya, 140 saudara yang dikasih oleh Tuhan kecepatan. Nah ternyata perhatikan, mobil mewah atau mobil sport speed kencangnya belum tentu selalu dipakai, betul nggak? Kenceng itu hanya tertentu, belum tentu sebulan sekali, kecuali memang buat balapan, lain lagi saudara. Tetapi kalau ini dibeli hanya untuk pribadi, belum tentu yang namanya speed kecepatannya itu dipakai terus, belum tentu. Artinya nggak semaksimal seperti itu digunakan. Kemudian mobil mewah ini belum tentu tiap hari dipakai, betul nggak? Mesti pakai harian, pakai mobil yang biasa yang lebih murah. Kalau ini hanya sekedar pakai untuk koleksi saudara. Nah ini artinya saudara bahwa mobil mewah atau sport, speed atau digunakannya belum tentu selalu dipakai. Paham saudara sampai sini? Yang ketiga, contoh ketiga. Nah, villa saudara ya, di Kopeng ini banyak villa, betul nggak?
banyak villa, sekalipun tidak pas di tempat wisatanya, di daerah-daerah sudah banyak villa, saudara. Seperti di puncak. Nah, villa atau rumah mewah hampir semua yang punya, yang miliki, belum tentu tiap hari tinggal di situ. Ayo, ya enggak? Tapi pasti ada penjaganya, betul nggak? Jadi yang menikmati, saudara, hampir banyak mungkin pembantunya atau penjaganya atau pelayannya atau asistennya, ada yang di situ, saudara, yang menikmati, betul nggak, saudara? Kenapa? Karena memang yang punya hanya untuk refreshing. Kalau pas minggu sekali libur hari Sabtu atau hari Minggu, dia baru pulang menikmati bersama keluarganya di villa. Artinya sepanjang hari, tiap hari, hari-harinya belum tentu juga dipakai, saudara. Iya enggak? Ya saudara, ini tentang rumah mewah. Coba punya kolam renang, tiap hari mandi enggak? Coba angkat tangan yang tiap hari mandi. Oh, semuanya tiap hari mandi. Tapi punya kolam renang belum tentu tiap hari renang. Betul enggak? Punya kolam renang belum tentu tiap hari itu renang. Mandi sih pasti, tapi untuk renang belum tentu tiap hari renang. Bahkan penjaga kolam renang pun, penjaga nih yang jaga tiket segala macam, tiap hari lihat air, tapi belum tentu juga berenang. Saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, sekolah. Sekolah hampir 20 tahun. Ya rata-rata sih 16 tahun lah rata-rata. Sekolah hampir ada yang 20 tahun tuh kalau sudah sampai S2, S3, saudara. Sekolah hampir 20 tahun, 16 sampai 20 tahun lah. Hanya sedikit yang dipraktekkan. Betul gak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 16 tahun tuh SD 6 tahun. Itu kalau tidak, kalau naik kelas terus. Betul gak? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA? Nah kalau setiap kelas istirahat terus, bisa lebih. Betul gak, saudara? SD harusnya 6 tahun, 9 tahun misalnya. Karena disayang gurunya. Kenapa nggak naik kelas? Karena gurunya sayang sama saya. Akhirnya nggak naik kelas, saudara. Wah, nilai saya kok belum. Lihat rapotnya merah semua. Harusnya jangan merah. Ambil aja pulpen biru. Ganti. 5 ya tetap ditulis biru. Yang penting nggak ada merahnya. Terus nggak naik? Enggak. Kenapa? Karena dicintai gurunya. Nanti SMP begitu juga. Berapa tahun? Kalau normal 12 tahun. Kuliah 4 tahun. S1 ya. Coba kalau 12 sama 4 kan 16 tahun. Itu kalau benar-benar lancar semua, saudara. Lah kalau nggak lancar, saudara, makanya bisa 20 tahun. Hanya sedikit yang dipraktekkan. Betul nggak? Nggak semuanya. Saya insinyur pertanian, belum tentu semuanya bisa dipraktekkan semua. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh adalah Rio. Rio kuliahnya jurusan apa? Teknik penerbangan. Teknik penerbangan. Sekarang kerjanya apa? Penyiar radio. Ayo, sama pelayanan. Iya nggak, saudara yang kasih Tuhan? Bowo lulusan STM, jurusan apa? Mesin. Sekarang kerjaannya jual bunga. Nah, jauh banget antara pegang kunci kemudian jualan bunga. Beda, saudara. Nah ini jauh sekali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini adalah satu hal yang sangat berbeda, saudara. Rio ini teknik penerbangan ya, bener ya? Apa? STU-nya. STU-nya penerbangannya, makanya dia kalau suruh ngomong kayak di pramugari atau pramugara ngomong pinter, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jualan tiket, Pak. Oh, jualan tiket, sorry. Ternyata jualan tiket, kerjaannya jualan tiket. Tapi saudara sekarang jualan Dafar Elohim, tapi tidak dijual, hanya penyiar, saudara. Nah, saudara yang dikasih ini kadang tidak semua pasti sesuai dengan yang dipraktekkan. Yang banyak dipraktekkan ngitung, yaitu matematikanya, betul nggak? Karena semuanya begitu. Oh, gajian, hitung duit, betul nggak? Jualan bunga tadi harganya berapa? Harus tahu hitungannya, betul nggak, saudara? Jualan sayuran panen sama, saudara, hitungnya yang digunakan. Tapi yang lainnya hampir semuanya tidak. Ada di sini yang, coba saya tanya nih, waktu SMA ada kimia nggak? Pelajaran kimia? Ada. Ya, Rio ada. Waktunya radio pakai rumus kimia? Enggak. Enggak. Bahwa ada waktu SMA pasti ada yang namanya ilmu kimia.
Waktu jualan bunga pakai ilmu kimia? Enggak juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa semuanya tidak maksimal digunakan. Kemudian 5. Pakaian mahal. Ya, pakaian mahal itu relatif lah. Pakaian mahal dan banyak banget, punyanya banyak. Setiap pergi kemana belinya pakaian, setiap pergi kemana beli pakaian. Nah sekarang pertanyaannya saudara, yang sering dipakai apakah pakaian yang banyak itu? Tidak. Saya juga punya pakaian banyak, beberapa lah saudara. Tapi di rumah lebih biasa pakai pakaian yang biasa, betul nggak? Punya gamis, punya gaun yang luar biasa, dipakainya anak adat, kondangan, betul nggak? Lah kalau gamisnya itu punya 5, apalah setiap kondangan sekali kondangan ganti baju 5? Enggak. Yang ganti baju namanya pengantin. Iya nggak saudara? Tapi tidak semuanya selalu dipakai, betul nggak saudara? Waduh, mau kemana bu? Mau ke pasar-pasar mana? Mau beli apa? Mau beli ikan asin. Dan dulu saudara pakai gaun. Nggak mungkin. Pasti hanya pakai pakaian yang sederhana, yang biasa. Untuk hari-hari saya pun juga di rumah lebih baik pakai kaos oblong biasa buat tidur, buat olahraga, buat apapun. Hanya tertentu kalau ibadah. Ibadah pun hanya seminggu sekali sekarang. Nah apalagi sekarang nggak ada orang kondangan, betul nggak? Ibadah online. Nah saudara, hanya sedikit setumpuk pakaian seperti ini, artinya belum maksimal. Saya yakin sehari pun kita mandi, bangun, ganti baju, sorenya sudah paling itu pun baju yang biasa saudara. Nggak mungkin pagi tulis warna baju hijau semuanya, siang biru, sore merah, malam karena mau tidur gelap. Enggak, mesti tetap bajunya yaitu paling hanya ganti kaos buat tidur saja, ya nggak saudara? Jadi ternyata belum maksimal juga. Kita lanjutkan. Sekarang seumur hidup mencari uang, seumur hidup kerja terus, ya, yang nanti banyak. Nah, ini sekarang seumur hidup mencari uang, tetapi nanti yang banyak menikmati adalah ahli warisnya, betul nggak saudara? Ngumpulin saya sampai punya rumah besar, bangun luar biasa, tapi begitu nanti sudah selesai, yang menikmati pasti generasinya, betul nggak saudara? Diwariskan ke orang lain. Makanya kadang orang tidak bisa menikmati hidup. Justru situasi-situasi kehidupan ini kita nikmati. Amin. Nomor 1 tetap Elohim, tapi yang dunia tetap kita bisa ikutin. Artinya kita bisa menikmati. Waktunya kita liburan, waktunya ibadah besar. Tetap sukacita kita nggak hilang. Amin. Yang penting tetap nomor 1 kan Tuhan. Hidupnya normal seperti biasa. Ada orang yang setiap hari cuma kerja terus sampai lupa. Seperti tadi saya bilang, sampai buat villa, buat rumah mewah, taruh di sana, taruh di sana, taruh di sana. Itu tidak pernah dipakai, saudara. Hanya seminggu sekali, justru yang menikmati orang lain. Saudara yang dikasih, ini contoh yang ke-6. Yang ke-7. Nah, sekarang yang ke-7 ini yang buat kita. Perhatikan. Orang yang ibadah dan membaca daftar Elohim, tapi yang menjadi pelaku dafarnya hanya sedikit. Betul nggak? Banyak orang yang membaca kitab suci rajin, ya, ibadahnya rutin, tapi yang menjadi pelaku mempraktekkan firman, mempraktekkan daftar itu sedikit, saudara. Buktinya apa? Wah, mendengarkan kasihilah sesamamu, tapi gampang emosional. Nah ini buktinya belum mempraktekkan, saudara. Saudara diajari untuk memberkati, tapi hitung-hitungannya luar biasa. Ini artinya belum mempraktekkan daftar Elohim, saudara. Waktu-waktu yang digunakan, artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan benar-benar lupa. Waktu ibadah sudah dikasih gambaran kayak gini, waktu ibadah, wah kita serius baca, yang lainnya main HP. Kalau memang buat baca daftar Elohim masih bagus, tapi kalau mainan berbeda lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini adalah salah satunya bahwa kita ini belum bisa memaksimalkan dan memanfaatkan yang ada. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar, ya. Ya, perhatikan baik-baik. Maksimalkan dan manfaatkan yang ada pada diri kita. Ayo, sekarang kita mulai ubah pola kita. Kita mau maksimalkan, manfaatkan waktu yang ada saat ini, yang ada di dalam
diri kita. Maksimalkan dan manfaatkan yang ada pada diri kita. Apa yang ada diri kita? Perhatikan. Yang pertama, menyadari bahwa apa yang ada di dunia ini ada waktunya. Kita selamanya nggak mungkin hidup terus ada di sini yang kekal selamanya. Enggak. Ada waktunya kita akan meninggal atau kita akan dipanggil Tuhan. Tidak selamanya kita akan kuat terus. Tapi sekali waktu kita akan menjadi tua dan tidak kuat lagi. Betul nggak? Ada di sini yang kuat bawa 50 kilo siapa? Oke, Bu Untung kuat 50 kilo. Wahyono kuat? Kuat. Wahyu umur berapa? Umurnya sendiri lupa. Ya, ada 30 tahun. Anggaplah 30 tahun. Tapi 30 tahun yang akan datang kuat gak bawa 50 kilo? Belum tentu kuat, saudara. Artinya ada waktunya, perhatikannya. Menyadari bahwa apa yang ada di dunia ini ada waktunya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, menyadari bahwa apa yang di dunia ini semuanya ada waktunya, saudara. Tidak, enggak. Contoh ini makanya saya kasih gambar. Ada waktu bayi. Ini baru lahir. Kemudian mulai merangkak. Lah merangkak seperti ini dikasih beban 5 kilo, jangankan 5 kilo, 2 kilo ya nggak kuat. Ada waktunya dia akan kuat. Dia mulai belajar berjalan. Nah waktu dia mulai belajar berjalan, mau nggak diajak dia 10 kilo? Ya pasti nggak kuat, saudara. Kemudian dia mulai injak anak-anak, dia 10 kilo mulai jalan kuat. Tapi kuat nggak dia membawa beban yang kira-kira 30 kilo? Belum tentu kuat. Mulai dia remaja, dewasa, pemuda. Jalan 10 kilo enteng, bawa 50 kilo kuat. Tetapi mulai dia menua, kuat gak dia berjalan lagi dengan berjalan 10 kilo? Apalagi sudah pakai tongkat berjalan, kuat gak 10 kilo? Apalagi membawa yang 50 kilo? Pasti gak kuat, ada waktunya. Makanya kita harus sadar, untuk beberapa tahun yang akan datang, saya belum tentu kuat. Saya pernah mendapat nonton film. Kalau saudara pernah nonton film, judulnya Ip Man toh. Nah, itu dia punya murid. Ada kata-kata yang bagus menurut saya. Waktu muridnya berkata sama gurunya, "Wah, guru engkau hebat, bisa mengalahkan orang, puluhan orang." Gurunya bilang apa? Itu karena sekarang. Coba 10 tahun yang akan datang saya sudah tua, kamu pun bisa mengalahkan aku. Betul gak, saudara? Karena semakin hari semakin tua, ada waktunya orang itu tidak bisa. Dulu khotbahnya berapi-api, saudara, kuat, wah, sampai berjam-jam dia khotbah kuat. Tapi coba 40 tahun yang akan datang, 30 tahun dia sudah semakin tua. Mungkin khotbah pun harus duduk, saudara. Betul gak? Sudah mulai, ingatannya pun sudah mulai berkurang. Ini yang membuktikan, saudara. Di dalam kitab Kohelet pasal 1 atau Pengkhotbah pasal 1, saya bacakan Pengkhotbah pasal 1, perhatikan ya. Saya bacakan ayat 1. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kata-kata Kohelet anak Daud raja Yerusalem. Kefanaan atas kefanaan. Kata Kohelet, kefanaan atas kefanaan, segalanya ada kefanaan. Apakah untungnya bagi manusia dalam semua jerih lelahnya yang diperbuat di bawah matahari? Satu generasi pergi, satu generasi datang, tetapi bumi tetap ada. Artinya, saudara, bahwa nanti generasi ini akan berganti dan terus berganti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Tambah satu ayat lagi, saudara. Ya, di dalam Kohelet pasal 3 ayat 1. Loncat pasal Kohelet pasal 3. Lakol seman wa et lakal kefek takat dasyamayin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. Saudara, jadi untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya apa? Ada waktunya untuk lahir, pasti ada waktunya untuk mati. Ada waktunya untuk kita tertawa, sekali waktu ada waktunya kita sedih dan menangis. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu momen waktu yang tepat, saudara. Coba saudara yang dikasih, kalau kita tidak tahu momen waktu yang tepat, kita bisa benturan sama orang. Kalau nggak percaya, coba ada orang lagi kritis atau meninggal, nangis, aduh Pak, jangan tinggalin. Terus saudara datang ketawa, mati dia. Pasti akan dihujat oleh banyak orang, betul nggak saudara?
Sebaliknya ada orang lagi pesta, seneng-seneng, mungkin nikahan atau sukacita. Saudara datang nangis guling-guling, saudara. Saudara kan jadi tontonannya banyak orang, betul kan? Karena tidak tahu waktu yang tepat. Jadi saudara, gunakan di bawah langit satu generasi ada satu generasi hilang. Pasti suatu saat generasi kita pun akan berakhir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita harus memanfaatkan waktu ini dengan baik. Yang kedua, segala sesuatu ada yang mengatur. Paham? Segala sesuatu ada yang mengatur dan mengendalikan, yaitu Elohim, yaitu Bapa Yahweh, Beshem, Yeshua, Hamasiah. Jadi di dunia ini ada yang mengatur, saudara. Di dalam Kohelet pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Perhatikan. Jadi semua ada yang mengendalikan, saudara. Perhatikan ya. Dan matahari terbit, matahari terbenam dengan terengah-engah ke tempat sehingga dia terbit kembali di sana. Kemudian dengan bertiup ke selatan dan berputar ke utara terus menerus ia berputar, dan karena putarannya angin itu kembali. Sampai ayat yang ke-7 ya. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak menjadi penuh. Tempat ke mana sungai itu mengalir, ke sana mereka selalu mengalir. Makanya terus muter. Nanti air mengalir sampai ke laut, sampai laut menguap lagi terus, hujan mengalir lagi terus. Saudara, nah kenapa bisa seperti itu? Karena semua ada yang mengatur. Bahkan kenapa saya kasih gambaran Noah, saudara, atau Noah Bahtera. Dia disuruh suakali waktu dia nggak mungkin di dalam bahtera terus. Ada waktunya bahteranya dia akan mendarat, saudara. Terdampar di Gunung Ararat dan dia akan turun kembali menginjakkan bumi. Burung pun yang terbang sekali waktu dia akan turun kembali. Dia akan kembali ke sarangnya. Artinya semuanya ada yang mengatur. Oleh sebab itu segala sesuatu ada yang mengatur, mengendalikan kita, yaitu Bapa Yahweh. Makanya jangan lupa sama yang mengendalikan. Kita tidak boleh lupa sama yang mengendalikan kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga ya, jika kita bisa mengendalikan diri dan mensyukuri, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, kita bisa mengendalikan diri, kita akan bisa selalu mengucap syukur. Dan kalau kita mengucap syukur, saudara, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu, saudara yang dikasih oleh Bapaknya, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, mulai segala sesuatu, saya dimarah-marahin seorang, tetap kita bersyukur mensyukuri. Sekali waktu pasti akan indah. Justru orang yang membenci kita, loh itu tetap kenapa tak gini, kok tetap baik sama saya, dia akan berubah. Tetapi kalau tidak, wah saudara yang dikasih oleh Tuhan, semuanya justru akan menjadi hal yang bukan baik, tetapi menjadi tidak baik. Kita lihat aja. Jadi semuanya dikendalikan. Oleh sebab itu kita belajar mengendalikan, menguasai diri kita. Kita lihat ayatnya ya. Kohelet atau Pengkhotbah 3 ayat 11. Di situ dikatakan et hakol asyayawe wa ito gam et haolam natan beliba mibli asar lo yimsah adam et ha maase asyar asaha Elohim meros wa atsof. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa saudara? Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita mau mengetahui pekerjaan Elohim dari awal sampai akhir dan mau indah pada waktunya, Dia juga yang menaruh tahu kekekalan pada hati kita. Kita harus tahu memahami apa rencana Elohim dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus tahu menaruh ya, karena ya tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan Elohim. Makanya kita yang harus selalu mensyukuri, harus tahu caranya mengucap syukur. Bagaimana caranya, saudara kasih Tuhan? Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya kalau orang yang mengucap syukur pasti selalu melihatnya hal yang baik. Waduh, hari ini kok aku dapat berkatnya cuma sedikit ya. Yang mengucap syukur. Karena saya yakin mungkin orang lain yang lebih membutuhkan dari apa yang saya terima.
dia tetap bersyukur, saudara. Dia tetap melihat, sehingga begitu ada lihat orang yang jauh di bawah kita akan bilang, aduh bersyukur, terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa makan. Ternyata ada orang yang tidak bisa makan. Amin. Nah ini melihat, mensyukuri apa yang Tuhan berikan, saudara. Nah tanpa itu manusia tidak dapat memahami ternyata pekerjaan Elohim itu baik buat kita. Itu yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah sekarang perhatikan bagaimana sikap kita, saudara dikasih oleh Bapak ya. Bagaimana sikap hati dalam menjalani kehidupan ini sebagai anak Elohim. Nih perhatikan ya. Bagaimana sikap hati kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Elohim, saudara yang dikasih Tuhan. Saya kasih gambar, nanti tak kasih contoh. Kadang hidup kita itu harus memahami. Saya benar, pokoknya kalau saya benar saya harus berani. Memang betul. Kalau kita benar harus berani, tetapi perlu berhikmat. Paham saudara? Bahwa tidak semua yang benar dan berani itu menguntungkan dan mendatangkan baik buat kita. Kalau kita tidak berhikmat, saya kasih contoh di gambar ya. Nah, ini saya kasih contoh saudara. Perhatikan di gambar ya. Lihat, ini gambar apa? Ya, gambar bis saudara yang dikasih Tuhan. Terus ini orang naik motor, ketemu. Jalurnya dia yang benar bisnya apa motornya? Motornya saudara yang benar ya. Ini jalurnya motor, bukan jalurnya bis. Paham saudara? Yang benar motornya apa? Bisnya? Motornya saudara yang benar. Tapi kalau orang punya prinsip yang penting kalau benar saya berani, mati dia. Betul nggak saudara? Wah saya benar tak tabrak saja, ya dia yang mati. Sekali waktu kita harus tahu, ada kita waktu kita benar pun kita harus ngalah. Paham saudara? Tidak egois, tidak sombong. Paham sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara ini orang ini benar. Orang ini betul dikasih lingkaran ini kan karena dia benar saudara. Tetapi saudara yang dikasih kalau dia karena benar itu ngotot mati. Kenapa? Karena dia akan ketabrak bus. Saudara apalagi kalau di jalan raya coba saudara naik motor nih kenceng saudara. Terus tahu-tahu di sana ketemu ada mobil nggak mau ngalah. Saudara tetap nekat. Saudara yang akannya rugi sendiri. Sekalipun saudara benar. Nanti kalau seandainya sampai kecelakaan saya tetap menang. Ya memang. Tapi apa saudara nggak luka? Apa saudara nggak cedera saudara? Ya kalau cuma luka cedera lah. Kalau sampai kekal selamanya. Saudara, nah ini artinya saudara ada waktunya. Kita harus berhikmat. Bener harus. Ngomong betul ya. Tetapi kita harus berhikmat. Saya pernah membaca sebuah ilustrasi. Ada orang yang begini kasih. Pasti saya saudara pasti pernah membaca. Ada seorang guru punya 2 murid saudara. Nah saudara dikasih Tuhan ada 2 murid. Ini sesuatu yang menurut saya berhikmat. Kemudian guru itu ngasih pertanyaan. 7 kali 3 berapa? Ya saudara, dia bilang ada yang jawab 2, yang benar 21 atau 10. Kemudian yang pertama bilang, yang benar 10, kalau sampai tidak 10 isinya saya berani potong kepala. Kemudian yang kedua menjawab, yang benar 21. Kemudian gurunya bilang begini, kalau itu dia bilang, yang benar adalah yang jawab 10. Wah, yang 21 protes dong, betul kan? Guru kan yang benar 7 kali 3 itu 21, bukan 10. Kenapa justru yang benar 10? Karena kalau saya bilang yang benar kamu, dia akan kehilangan kepalanya. Paham saudara? Kalau saya bilang yang benar yang 21, dia akan mati dengan sia-sia karena kebodohannya. Karena dia belum tahu dan dia tidak mau. Hanya modalnya ngotot dan menang. Makanya untuk menyelamatkan dia berhikmat. Ya nggak apa-apa, yang penting dia mati bukan urusan saya. Itu pun namanya orang yang tidak bijak saudara. Paham? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan saya kasih contoh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih contoh. Sekali waktu Salomo, raja yang bijak itu, anaknya Raja Daud, dia diperhadapkan situasi yang sulit. Tetapi karena doanya Salomo, dia meminta hikmat. Apa yang terjadi? Saat dia diperhadapkan ada kedua orang yang membawa bayi. Ini 2 orang, tapi bayinya cuma 1. Sekali waktu dua-duanya punya anak dan yang satu mati. Kemudian bayinya yang satunya dicuri sama dia.
Akhirnya berebutlah bayi itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Waktu dibawa kepada Raja Salomo, apa yang terjadi, saudara? Nah, orang bilang, ini bayi saya. Yang satunya bilang, tidak, ini bayi saya. Apa yang dikatakan Salomo? Ambil pedang, kita belah jadi dua supaya adil. Nah, yang punya bayi dan memang itu miliknya, dia berkata apa? Tidak, jangan bunuh bayi itu, biarkan dia rawat. Kalau dia merasa benar memang dia bayinya ngotot, matilah anaknya. Betul nggak, saudara? Tetapi dia bilang, biar dirawat dia. Akhirnya Salomo bisa menentukan, oh dia yang punya bayi. Kenapa? Karena dia tidak merelakan bayinya dibunuh. Amin, saudara. Nah, ini adalah satu hal yang kadang kita harus bertindak bijaksana. Bukan yang penting modalnya benar, terus yang penting ngotot, terus kita tidak berhikmat, saudara. Kita lanjutkan ya. Satu, sekalipun kita sehat, kadang kita juga harus menjaga kesehatan. Amin. Wah, saya sehat, nggak perlu saya gini. Tapi sekali waktu kita harus jaga kesehatan. Karena tidak selamanya kita ini sehat terus. Betul nggak? Oh, sekali waktu dicek, wah dikontrol nih. Oh, tensi saya, wah mulai tinggi. Oh, kalau saya mulai tinggi berarti darah kita tinggi. Mulai kita belajar jangan terus memaksakan diri. Oh, begitu. Sama ini, saya sehat, tapi terus dipaksakan terus. Bisa saja kita drop. Makanya sekalipun kadang kita sehat, tetap jaga kesehatan itu penting. Amin. Butuh waktu jalan. Saya ingat waktu Imo saya ajak waktu kemarin ke Bromo itu. Jalan dari mulai pos sampai ke sana masih jalan sekitar berapa kilo? 2 kilo aja ya? 2 kilo ya? Sampai anak tangga 2 kilo lah. Terus kemudian jalan, ya jalan tak bareng sama papa. Nanti masih naik anak tangga berapa? 200-an anak tangga naik. Terus mau bilang, aduh pak capek pak, istirahat pak. Yes, makanya saya bilang, ini kenapa? Kamu pasti kuat, sampai akhirnya kuat. Tapi kenapa? Karena tidak pernah berjalan kaki yang mungkin waktunya di rumah itu keliling kampung kayak selama 1 kali, 2 kali di rumah. Karena nggak biasa akhirnya nggak kuat, saudara. Paham? Coba saya disuruh sama Pak Untung atau Pak Nathan, ya Pak bantuin saya nih, saya panen nih bakul. Nah karena saya nggak pernah bawa, lah terus dikai 50 kilo kayak Wahyono yo, bablas ambles badan saya, saudara. Karena nggak pernah biasa, saudara. Tapi bagi Wahyono, bagi Trubus, sini Marianti aja mungkin langsung kuat, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena terbiasa. Makanya harus melatih diri dengan baik, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, sekalipun kita cerdas, pinter nih, smart, tapi tetap harus belajar. Paham, saudara? Wah, dia pinter, terus nggak usah belajar, ketinggalan. Makanya kitab suci katakan apa? Umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena nggak mau belajar. Sudah dikasih. Pokoknya seperti ini. Makanya membedakan nama dan sebutan saja susah. Padahal kalau Yahweh itu nama, Tuhan itu sebutan. Tapi membedakan antara Tuhan dan nama saja tidak bisa, saudara. Nah inilah saudara, sekalipun kita itu cerdas merasa pinter, tetap harus belajar terus supaya kita tidak ketinggalan. Paham, saudara? Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, sekalipun kita berkuasa, wah aku pemimpin nih, tetap harus rendah hati karena kita membutuhkan orang lain. Saya beri contoh, saudara. Dan semalam saya sudah sampaikan kalau di RF Sabat, saya menjadi gembala, artinya bapaknya saudara. Saya yakin saudara yang menganggap saya gembalanya orang tuanya. Sekalipun saudara itu lebih tua, tapi mesti wah pak gembalanya Pak Yefta tetap. Tapi sekali waktu saya harus belajar. Saya harus tetap rendah hati untuk kepada saudara. Kalau diberi masukan, ya saya terima. Paham saudara? Selama masukannya itu baik dan memang terbaik. Makanya saya nggak pernah gengsi. Saya semalam tak tanyain, ayo yang ikut RF, kalau selesai ibadah, apa yang saya lakukan? Biasanya selesai ibadah, habis salaman, terus yang saya lakukan apa? Saya mesti ketemu pelayan, saya bilang makasih pelayanannya. Betul nggak? Saya kasih karena bagaimanapun pernah membantu saya. Saya ketemu Pak, siapa yang jagain semua? Parkir, Pak Rebu. Saya bilang Pak Rebu makasih ya, sudah ditungguin. Saya tetap mengucapkan, artinya memberikan ucapan terima kasih karena sudah saya itu parkir sudah. Artinya saya tetap salamin Pak, terima kasih ya sudah ditungguin parkirnya. Nah artinya saudara, kita tetap harus rendah hati, bukan karena merasa saya pemimpin terus tidak pernah mau menerima masukan orang lain. Kalau itu baik, kenapa tidak?
lakukan hal-hal yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus yang keempat, sekalipun kita benar, maka kadang kita harus mengalah. Nah ini yang saya kasih contoh tadi. Sekalipun kadang kita benar, saudara, tapi sekali waktu kita juga harus mengalah. Karena kalau kita tidak mengalah, malah kita mati konyol. Paham saudara? Ada sekali waktu kalahnya kita itu. Yang terakhir, yang kelima, sekalipun kita tahu dafar Elohim, tahu firman Tuhan, tetap harus menjadi pelaku dafar itu. Itu bukti kalau kita memang menjadi pelaku firman. Amin. Oh saya tahu kok. Nah banyak orang kamu ceritain saya tentang nama Tuhan, kamu itu gak sekolah teologi. Lah kok malah yang ngasih tahu orang yang gak sekolah teologi, saudara? Masa yang gak sekolah teologi malah lebih pintar? Tuhannya aja tahu, saudara. Nah artinya kadang kita harus bisa menerima masukan, saudara. Sekalipun kita tahu dafar Elohim, menjadi pelaku itu penting. Amin, saudara. Kita harus menjadi pelaku dafar Elohim. Jadi punya kasih, kita bisa memberitakan kebenaran bagaimana. Nah, saya rindu memang di dalam satu Kehilat itu kita ada komunikasi yang baik antara gembala, jemaat, pelayan, jemaat dengan jemaat dan yang lainnya. Supaya apa, saudara? Kita bisa memiliki sikap hati yang baik dalam menjalani kehidupan. Amin. Oleh sebab itu maksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Oh saya punya potensi, manfaatkan apa yang ada. Saya punya HP, saya gunakan daripada tak gunakan hanya untuk foto terus, saya gunakan untuk share firman. Masalah orang terima apa tidak terserah. Wah kalau saya dapat terima renungan, tak kirim lagi ke orang lain. Banyak orang yang izin. Sampai hari ini dari Papua ada yang setiap saya ngirim dia kelas kesini gini, guruku saya share kemana-mana. Ya nggak usah izin, share aja biar jadi berkat. Ini orang Jayapura, selalu setiap saya kirim renungan, saya kirim ke tempat lain, ya Pak, saya teruskan. Silakan aja, nggak usah izin, nggak apa-apa. Yang penting bisa menjadi berkat, saudara. Nah, saudara yang dikasih memiliki sikap hati, makanya maksimalkan apa yang ada. Kalau di HP saudara ada kitab suci, paling tidak entah ada waktu senggang, bacalah kitab suci. Amin. Wah, istirahatnya habis makan siang kerja nih, capek, duduk, buka, baca satu ayat, dua renungkan. Nanti di jalan ketemu orang praktekkan apa, aduh mengasihi orang, kok ini kok kasihan ya orang, kita praktekkan. Amin. Oh saya harus menyalami orang, berikan hal yang terbaik. Ini namanya mempraktekkan kasih, memaksimalkan yang ada di dalam HP ini, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus memaksimalkan ini saya kasih contoh. Waduh, tadi saya punya pakaian banyak di lemari ini, sudah nggak, wah kok saya jarang kepake ya ini, saya udah nggak mau bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Amin. Jangan disimpan tok ya rugi. Menu-menuin tempat, saudara. Bagikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita terima berkat drum. Itu orang nelpon saya karena saya dapat dengar khotbah dan khotbahnya kalau yang nggak kepake di rumah manfaatkan untuk orang lain. Makanya tak persembahkan kepada Pak Yifta aja supaya bisa jadi berkat. Toh di sana belum tentu dipakai terus. Nah akhirnya dimanfaatkan. Amin. Kan bisa bermanfaat untuk pekerjaan. Jadi memaksimalkan. Sekalipun orangnya nggak ibadah di sini, tapi paling tidak apa yang pernah dilakukan menjadi berkat buat di tempat ini. Amin. Terus memanfaatkan yang kita gunakan. Yang terakhir, saudara bisa bangkit berdiri ya. Yuk. Kita baca bersama-sama. Oke? Sudah? Siap? 1, 2, 3. Memaksimalkan dan memanfaatkan waktu yang ada selalu bersama Aba Yahweh besim Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes. Jadi dulu waktu-waktu seperti ini memanfaatkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Amin. Karena situasi sekarang ini bukan situasi yang enak, justru situasinya semakin sulit. Banyak berita-berita yang menakutkan. Justru kita saya tidak takut karena saya punya Tuhan yang hebat. Amin. Saya tetap menjalani kehidupan saya dengan bagaimanapun sesuai daftar Elohim. Yang penting sukacita saya nggak hilang. Tetap saya yakin Bapak Yahweh menyertai dengan luar biasa. Amin.